Halo anak-anak, kali ini Pak Bu Guru akan membahas teks laporan hasil observasi menyimak ilmu dalam teks hasil observasi. Pada 3.7 ini kita akan membahas mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kalian bisa mencari pengertian teks laporan observasi di Google sebagai referensi lainnya ya anak-anak. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang membahas suatu objek secara umum berdasarkan sudut pandang keilmuan secara objektif dengan sejelas-jelasnya. Kita lanjut ke contoh 1 ya anak-anak, laporan hasil observasi tentang alam. Macam-macam hujan. Hujan merupakan proses turunnya air dari langit menuju permukaan bumi yang terbentuk dari berbagai tahapan yang sistematis dan merupakan suatu keadaan yang terjadi secara berulang. Yang dimaksud dengan berulang adalah air yang turun dari langit akan kembali naik menuju langit melalui proses penguapan. Hujan banyak jenisnya. Di Indonesia terdapat 3 macam jenis hujan, yaitu hujan frontal, hujan orografis, dan hujan zenit. Hujan frontal adalah hujan yang disebabkan oleh bertemunya angin musim panas yang membawa uap air lembab dengan udara dingin bersuhu rendah sehingga menyebabkan pengembunan di udara yang pada akhirnya menurunkan hujan. Hujan orografis adalah hujan yang diakibatkan oleh adanya uap air yang terbawa atau tertiup angin hingga naik ke atas pegunungan dan membentuk awan. Ketika awan telah mencapai titik jenuh, maka akan turun hujan. Hujan zenit adalah hujan yang penyebabnya adalah suhu yang panas pada garis khatulistiwa sehingga memicu penguapan air ke atas langit bertemu dengan udara yang dingin menjadi hujan. Hujan zenit terjadi di sekitar daerah garis khatulistiwa saja. Biasanya, hujan di Indonesia terjadi pada saat muson barat, yakni tepatnya pada bulan Oktober hingga April. Akan tetapi, pada saat ini, hujan di Indonesia sudah tidak menentu yang mungkin disebabkan oleh perubahan iklim dari pemanasan global. Kita lanjut contoh 2 ya anak-anak, laporan hasil observasi tentang benda. Jenis-jenis minuman. Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus. Biasanya berbentuk cair. Minuman dapat dibedakan berdasarkan khasiatnya. Ada minuman yang berkhasiat sebagai obat ataupun hanya untuk menghilangkan haus semata. Produksi massal minuman menggunakan pewarna dalam produksinya untuk menarik perhatian pembeli. Minuman ada yang berkhasiat bagi tubuh, ada juga yang hanya sebagai penghilang rasa haus. Minuman yang berkhasiat bagi tubuh dapat dibuat sendiri, bisa dibuat dari sayuran dan buah-buahan yang diblender dan menghasilkan jus. Jus banyak mengandung vitamin dan serat yang baik untuk kesehatan dan bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Minuman yang hanya menghilangkan rasa haus juga banyak beredar, seperti minuman beraroma, misalnya aroma stroberi, jeruk, lemon, ataupun air mineral biasa. Minuman banyak warnanya, pewarna yang digunakan bermacam-macam. Ada yang berbahan alami, ada juga yang buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang mengandalkan bahan-bahan yang tersedia di alam, misalnya seperti kunyit yang menghasilkan warna kuning, serta buah naga yang menghasilkan warna ungu ataupun merah. Minuman dengan pewarna alami biasanya digunakan untuk minuman yang berkhasiat bagi tubuh, contohnya jamu. Pewarna buatan adalah pewarna yang terbuat dari bahan kimia ataupun bahan alami yang diproses secara kimiawi seperti pewarna tertrazin yang menghasilkan warna kuning, biasanya digunakan untuk minuman yang diproduksi secara massal di pabrik. Setelah kalian menyimak contoh teks laporan hasil observasi, selanjutnya Pak Bu Guru akan bahas ciri dan tujuan penulisan teks tersebut. Ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri objektif, faktual, sistematik. Yang pertama, objektif dan ada objek. Laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Kedua, faktual, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Yang ketiga, sistematik. Teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas subkelas yang terdapat di dalamnya. Tujuan teks laporan hasil observasi. Penyusunan teks laporan hasil observasi memiliki tujuan yaitu
mengatasi suatu permasalahan, menemukan metode atau teknik terbaru, mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Apakah sama teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Dari sifatnya, masing-masing memiliki perbedaan sifat. Teks laporan observasi bersifat universal, sedangkan teks deskripsi bersifat individual. Pada teks observasi lebih menekankan pengelompokan yang disesuaikan dengan cirinya pada umumnya, sedangkan teks deskripsi lebih kepada uraian bentuk dan ciri objek tersebut. Mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Biasanya judul bersifat umum, pantai, museum, dan demokrasi. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Definisi, klasifikasi, jabaran, ciri, objek. Saatnya tugas ya anak-anak pintar. Simak baik-baik soalnya. Berdasarkan contoh teks laporan hasil observasi, contoh 1 dan 2, apa tujuan dan isi yang dibicarakan dari contoh tersebut. Sekian materi kali ini, selamat belajar ya. Terima kasih.